Australian, Astrid di sini. Balik lagi buat ngajak kalian nyemplung ke cerita misteri yang bakal bikin kalian merinding. Malam ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang super aneh dan bikin penasaran. Misteri tersesat di kota gaib Padang 12. Cerita ini berasal dari Ketapang, Kalimantan Barat, yang sampai kini masih jadi teka-teki besar yang belum terpecahkan. Jadi, siapin kopi atau teh, matiin lampu dan ikutin aku ke petualangan seru tapi creepy ini. Yuk, kita mulai. Bayangin, ada seorang sopir travel baru bernama Budi yang berasal dari Jawa. Umurnya sekitar 30-an. Orangnya ramah, tapi agak pemalu, tipe yang lebih suka kerja ketimbang banyak ngomong. Budi baru pindah ke Ketapang, cari rezeki di kota baru, dan lagi berusaha nunjukin ke bosnya kalau dia bisa diandelin. Dia sopir travel antar kota. Tugasnya nganterin penumpang ke berbagai desa di sekitar Ketapang. Malam itu, di tahun 2020, Budi dapat tugas nganterin penumpang terakhirnya ke sebuah desa kecil yang rutenya melewati daerah yang orang lokal panggil Padang 12. Buat kalian yang belum tahu, Padang 12 itu bukan nama resmi di peta ya. Orang-orang di Ketapang nyebut daerah itu begitu karena konon ada 12 padang rumput luas di sana yang dulunya hutan lebat. Tapi daerah ini punya reputasi yang gak main-main. Banyak cerita tentang orang-orang yang tersesat, penampakan aneh, sampai kisah-kisah gaib yang bikin orang takut lewat sana, apalagi malam-malam. Budi, sebagai orang baru, gak terlalu peduli sama gosip-gosip itu. Baginya, ini cuma soal nyetir, nganter, pulang, tidur, biasa aja kan. Malam itu, cuaca agak mendung, tapi gak hujan. Budi nganterin penumpang terakhirnya, seorang bapak tua yang bawa koper kecil. Perjalanan lancar, bapak itu turun di desa tujuannya, dan Budi mulai nyetir balik ke Ketapang. Jam di dashboard mobil nunjukin pukul 10 malam. Jalanan sepi, cuma ada suara mesin mobil dan sesekali jangkrik nyanyi di kejauhan. Budi nyanyi-nyanyi kecil buat ngusir sepi, sambil ngecek GPS di HP-nya biar nggak nyasar. Tapi tiba-tiba GPS-nya nge-lag, layarnya berkedip-kedip, terus mati total. Hah, apaan ini? Gumam Budi sambil ketuk-ketuk HP-nya. Baterai penuh, tapi HP-nya kayak nggak mau nyala. Budi nggak langsung panik, tapi dia mulai ngerasa nggak enak. Jalanan di depannya kelihatan normal, tapi entah kenapa rasanya kayak dia nggak bener-bener tahu di mana dia berada. Bayangin, teman-teman, kalian nyetir di jalan gelap, nggak ada lampu jalan, cuma sorot lampu mobil yang nerangin padang rumput di kanan kiri. Merinding nggak? Budi lanjutin nyetir, berharap ketemu pertigaan atau papan petunjuk. Tapi semakin jauh, jalanan malah makin aneh. Aspal mulus berubah jadi tanah berbatu, dan pohon-pohon di pinggir jalan kelihatan lebih lebat dari yang dia ingat. Setelah nyetir sekitar 30 menit tanpa ketemu apa-apa, Budi berhenti di pinggir jalan. Dia turun, nyalain senter dari HP-nya yang tiba-tiba nyala lagi, dan coba lihat sekeliling. Dan disitulah dia kaget, bukan main. Di depannya, tiba-tiba ada gapura besar dari batu. Megah banget, dengan ukiran-ukiran yang kelihatan antik tapi asing. Di atas gapura itu ada tulisan dalam huruf yang Budi nggak bisa baca. Kayak campuran aksara Jawa kuno sama sesuatu yang nggak dari dunia ini. Ini apaan sih? Tadi nggak ada gapura kayak gini, pikirnya. Jantungan. Tapi yang bikin dia tambah bingung, di balik gapura itu, dia lihat lampu-lampu terang benderang, kayak di kota besar. Padahal, Budi tahu banget, di Padang 12 nggak ada kota. Paling cuma desa-desa kecil dan sawah. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Budi mutusin buat nyetir lewat gapura itu. Mungkin ada orang yang bisa bantu, pikirnya. Tapi begitu mobilnya masuk, dia ngerasa ada angin dingin yang tiba-tiba menerpa. Padahal jendela mobil tertutup rapat. Jantungnya mulai deg-degan, tapi Budi coba tenangin diri dan lanjutin nyetir. Sekarang bayangin suasananya, teman-teman. Budi masuk ke kota ini, dan apa yang dia lihat bikin dia nggak percaya. Jalanan lebar, mulus, dengan trotoar yang bersih banget. Di kanan kiri ada gedung-gedung tinggi,
Tapi bukan kayak gedung modern di kota besar. Ini lebih kayak istana-istana kuno dengan pilar-pilar megah dan ukiran yang detail. Lampu-lampu di jalan menyala terang, tapi anehnya nggak ada suara bising, nggak ada klakson, nggak ada suara motor, cuman sepi yang bikin bulu kuduk berdiri. Budi nyetir pelan, matanya jelalatan lihat sekeliling. Tiba-tiba dia ngeh. Ada orang-orang di trotoar. Mereka berjalan dengan gerakan anggun, kayak nggak buru-buru. Dan yang bikin Budi ngerasa aneh, semuanya tanpa terkecuali pakai pakaian putih yang bersih banget, kayak jubah atau gaun yang kelihatan mewah. Budi ngerasa kayak masuk ke dunia lain. Dia buka jendela mobil dan coba manggil salah satu orang yang lewat. "Permisi Bu, Ibu tahu jalan ke Ketapangga?" Orang itu seorang wanita paruh baya dengan wajah ramah, berhenti dan menoleh ke Budi. Matanya entah kenapa kelihatan dalam banget, kayak bisa lihat menembus jiwa. "Kamu tersesat ya?" katanya dengan suara lembut, tapi ada nada yang bikin Budi merinding. Budi cuman ngangguk, gak tahu harus jawab apa. Wanita itu tersenyum, lalu bilang, "Ikut aku, nanti kami bantu kamu." Budi ragu, tapi dia gak punya pilihan lain. Dia parkir mobilnya dan ikutin wanita itu yang berjalan menuju salah satu gedung besar di ujung jalan. Di dalam gedung, suasananya makin aneh. Ada banyak orang, semuanya pakai pakaian putih, dan mereka menatap Budi dengan senyum yang terlalu sempurna. Gak ada yang ngomong, tapi Budi ngerasa kayak mereka tahu siapa dia. Wanita itu bawa Budi ke sebuah ruangan besar, di mana ada meja panjang penuh makanan, nasi kuning, ayam panggang, dan buah-buahan yang kelihatan segar banget. "Makan dulu, kamu pasti lapar," kata wanita itu. Tapi Budi inget cerita neneknya dulu. Kalau tersesat di tempat aneh, jangan pernah makan atau minum apapun yang ditawarin. Dengan sopan, dia menolak. "Makasih Bu, tapi saya cuma mau tahu jalan keluar." Wanita itu gak memaksa, cuman tersenyum dan bilang, "Baiklah, tapi sebelum kamu pergi, ikut kami dulu. Ada yang ingin kami tunjukkan." Disinilah petualangan Budi jadi makin seru teman-teman. Wanita itu bawa Budi keluar dari gedung dan ngajak dia jalan-jalan di kota itu. Budi awalnya takut, tapi lama-lama dia ngerasa nyaman. Orang-orang di sana ramah banget, meski ada sesuatu yang bikin dia gak bisa tenang sepenuhnya. Mereka ngajak Budi lihat pasar malam yang penuh warna, dengan lampion-lampion yang mengambang di udara tanpa tali. Ada juga tarian tradisional di tengah alun-alun dengan musik yang Budi gak tahu asalnya, tapi bikin hati tenang. Salah satu karakter yang bikin Budi terkesan adalah seorang pemuda bernama Arif yang kelihatan lebih normal dibandingkan warga lain. Arif ini usianya kira-kira sebaya sama Budi, dan dia ngobrol dengan Budi kayak teman lama. "Kamu orang baik Budi, makanya kamu bisa masuk ke sini," kata Arif sambil tersenyum. Budi bingung, tapi dia nggak nanya banyak. Arif ngajak Budi main semacam permainan tradisional, kayak congklak, tapi pakai batu-batu yang bersinar lembut. Budi ngerasa seneng, tapi di lubuk hatinya, dia tahu ada yang nggak beres. Malam itu, Budi diajak ke sebuah bukit kecil di pinggir kota. Dari sana, dia bisa lihat seluruh kota yang megah, dengan lampu-lampu yang berkilau kayak bintang. Arif bilang, "Kota ini cuma buat orang-orang yang tersesat, tapi punya hati yang tulus. Kamu boleh tinggal, tapi aku tahu kamu pengen pulang." Budi cuma bisa ngangguk. Dia kangen rumah, kangen keluarganya, meskipun kota ini kelihatan sempurna. Setelah apa yang rasanya cuma beberapa jam, Arif dan wanita tadi bawa Budi balik ke mobilnya. "Ikut jalan ini, kamu bakal sampai," kata Arif, nunjukin jalan yang tadi Budi lewatin. Budi ngerasa berat ninggalin mereka. Soalnya meskipun aneh, mereka baik banget, tapi dia tahu dia harus pulang. Dengan perasaan campur aduk, Budi nyetir keluar dari kota itu. Begitu dia lewat gapura, dia ngerasa kayak ada kabut yang tiba-tiba hilang, dan mobilnya udah ada di jalan tanah biasa. Saat Budi ngecek jam di dashboard, dia kaget. Pukul 11 malam, cuma sejam sejak dia masuk gapura tadi. Tapi dia ngerasa capek banget, kayak udah berhari-hari gak istirahat. Begitu sampai di Ketapang,
dia langsung lapor ke bosnya. Dan disinilah cerita jadi makin gila. Bosnya kaget. Budi, kamu kemana aja? 4 hari gak ada kabar. Budi bengong. 4 hari? Saya cuma pergi semalam bos. Tapi bosnya nunjukin tanggal di kalender. Ternyata udah lewat 4 hari sejak Budi nganterin penumpang terakhirnya. Budi ceritain semua yang dialamin, dari Gapura, kota megah, sampai petualangannya bareng Arif dan warga berpakaian putih. Bosnya cuman geleng-geleng kepala. Padang 12 itu memang aneh, Bud. Banyak yang bilang itu tempat gaib, katanya. Budi cuma bisa diam, ngerasa bingung, takut, tapi juga lega, karena dia akhirnya selamat. Tapi sampai sekarang, dia gak pernah bisa jelasin apa yang sebenarnya dia alamin malam itu. Oke teman-teman, sekarang kita tarik napas dulu. Cerita Budi ini bikin kita mikir keras kan? Apa yang sebenarnya dia temuin di Padang 12? Kota gaib, dimensi lain, atau cuma mimpi panjang? Tapi, yang bikin cerita ini makin creepy, banyak orang lokal di Ketapang yang punya cerita serupa. Ada yang bilang mereka lihat kota megah, ketemu orang-orang berpakaian putih, dan waktu yang hilang berhari-hari. Ada juga yang bilang Padang 12 adalah pintu ke dunia gaib, tempat di mana makhluk-makhluk tertentu tinggal, tapi cuma orang-orang tertentu yang bisa masuk. Kalau kita lihat dari sisi emosional, bayangin apa yang Budi rasain. Dia cuma sopir biasa, pengen kerja dengan baik, tiba-tiba nyasar ke tempat yang gak masuk akal. Awalnya takut, tapi lama-lama dia ngerasa nyaman, bahkan seneng karena kebaikan warga di sana. Tapi di balik itu, pasti ada rasa gak tenang. Soalnya, dia tahu ini bukan dunianya. Dan pas tahu waktu udah berlalu, 4 hari, itu pasti bikin dia ngerasa kayak kehilangan pegangan sama realitas. Buat kalian yang suka teori, ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin Budi masuk ke semacam portal waktu atau dimensi paralel. Kedua, mungkin dia ketemu komunitas gaib yang sengaja nampakin diri ke orang-orang tertentu, kayak Budi yang mereka anggap berhati tulus. Ketiga, ada yang bilang mungkin ini cuma halusinasi karena kecapekan atau pengaruh lingkungan, kayak gas alam di Padang 12. Tapi, kalau cuma halusinasi, kenapa cerita orang lain yang tersesat di sana kok mirip? Sampai sekarang misteri Padang 12 belum terpecahkan. Budi, konon, akhirnya berhenti jadi sopir travel dan balik ke Jawa. Dia bilang, dia gak mau lagi lewat Padang 12. Meskipun cuma numpang lewat, buat orang-orang lokal, daerah itu tetap jadi tempat yang bikin orang mikir 2 kali sebelum lewat. Sebelum kita tutup, aku mau kasih 2 kutipan bijak yang aku rasa cocok sama cerita ini. Pertama, dari Rumi. Di balik setiap ketakutan, ada keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Mungkin Budi takut, tapi dia juga nemuin sesuatu yang luar biasa di Padang 12. Kedua, dari Stephen Hawking. Betapapun anehnya alam semesta, waktu selalu punya cara untuk mengejutkan kita. Cerita Budi ini ngingetin kita bahwa waktu bisa jadi misteri yang gak kita ngerti sepenuhnya. Oke teman-teman, itu tadi kisah misteri tersesat di kota gaib Padang 12. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya cerita misteri lain atau pernah dengar soal Padang 12, tulis di kolom komentar ya. Astrid pamit dulu. Sampai ketemu di misteri berikutnya. Bye-bye.